Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisya Ulal Karimah dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Yarsi. Di sini saya akan menceritakan salah satu judul buku yang sudah diadaptasikan menjadi sebuah film dan series, yaitu judulnya Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apakah kalian sudah mempersiapkan diri untuk sukses di masa depan? Atau kalian sudah mempunyai target dan cita-cita yang ingin dicapai? Atau bahkan kalian belum mempersiapkan diri dan mempunyai target yang dicapai? Nah, buku ini mengisahkan tentang cita-cita dan impian yang dialami oleh para tokoh ketika berada di Pondok Pesantren Madani di Jawa Timur. Sebelumnya, novel Negeri Lima Menara ini diciptakan berkat pengalaman dari penulis sendiri semasa ia berada di Pondok Madani. Novel ini pada awalnya menceritakan tentang keresahan dari tokoh utama yang bernama Alif ketika ia dihadapkan oleh dua buah pilihan. Yang pertama itu dari keinginan ibunya atau Alif, biasa memanggilnya Ama, yang ingin menyekolahkannya di sekolah agama dengan alasan anaknya itu harus menjadi seorang pemimpin agama yang hebat seperti tokoh yang ada di kampung halamannya, yaitu Buya Hamka. Yang kedua itu ada keinginan dirinya sendiri untuk mendaftar sekolah non-agama atau SMA supaya bisa kuliah di Universitas Indonesia atau ITB, lalu pergi ke Jerman seperti tokoh idolanya yaitu B.J. Habibie. Nah, berkat dari kebimbangan dua buah pilihan tadi, terdapat satu surat yang dikirimkan kepadanya yang berasal dari pamannya, yaitu Pak Etek Gindo. Pak Etek Gindo itu mengirimkan pesan tentang Pondok Madani yang ada di Jawa Timur, yang salah satu pengajarannya itu tentang kedisiplinan dalam berkemampuan bahasa, baik itu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Berkat surat tersebut menarik perhatian Alif untuk pergi ke Pondok Madani berkat mempelajari kedua bahasa tadi dan merantau di Pulau Jawa. Di sana Alif mempunyai 5 orang sahabat yang berasal dari wilayah yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada Raja dari Medan, yang kedua ada Said dari Surabaya, yang ketiga itu ada Dul Majid dari Sumeneb, yang keempat ada Atang dari Bandung, dan yang terakhir itu ada Baso dari Goa. Namun Baso harus kembali ke kampung halamannya sebelum tamat dari Pondok Madani karena harus mengurus neneknya yang sedang sakit. Alhasil hanya keempat temannya saja yang menemani Alif hingga tamat dari Pondok Madani. Mereka mempunyai sebutan Sohibul Menara oleh masyarakat Madani karena mempunyai tempat khusus yang berada di bawah menara yang biasanya digunakan untuk berkumpul ketika sore hari sebelum maghrib. 3 nilai yang bisa kita terapkan dari buku Negeri Lima Menara itu, yang pertama, novel ini membuat kita untuk semangat meraih cita-cita dengan kalimat yang berbunyi manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Kalimat ini menyadarkan kita ketika merasa ingin menyerah supaya tetap teguh dan tidak putus asa dalam meraih impian. Yang kedua itu ada going the extra miles, yaitu kalau kita ingin sukses, kita harus mengorbankan waktu, tekad, dan upaya untuk meningkatkan diri
menjadi lebih dari orang biasa. Contohnya aja, kalau misalnya orang lain belajar 1 jam, kita harus bisa belajar lebih dari 1 jam, atau berlari 2 km menjadi 3 km, atau ketika seseorang sudah menyerah di detik ke-10, kita harus bisa bertahan setidaknya sampai detik 20. Dan yang ketiga itu ada Mansobaro Zofiro, yaitu siapa yang bersabar akan beruntung. Ketika kita mendapatkan suatu penderitaan, jalani saja penderitaan hari ini, karena yang akan kita tuju itu bukan sekarang, tapi ada yang lebih besar ketika kita sudah menjadi manusia yang telah menemukan misi hidup. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.